dasar tagihan memasukkan angka sebesar 143.380.980.370 rupiah, dan ini berdasarkan putusan perkara nomor 724 garing PDT 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 22 Januari 2020. CBM telah sehingga berdasarkan putusan ini CBM memasukkan tagihan. Kami pengurus, Pak, setelah menerima putusan dari perkara nomor 724 kami pengurus menerima tagihan berdasarkan putusan perkara nomor 724 garing PDT G 2018 Jakarta Pusat, yang menjadi pertimbangan kami sesuai dengan putusan, yaitu Bapak dengar dulu ya Pak. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat kelawan prestasi karena tidak tepat waktu dalam menyelesaikan perjanjian kerja. 3. Menyatakan perbuatan malprestasi yang dilakukan oleh tergugat telah mengakibatkan kerugian penggugat, yaitu sejumlah 115.500.000.000 rupiah, denda keterlambatan pembangunan proyek 1% maksimum 5%, dan menghukum tergugat, maksudnya tergugat di sini adalah CBM, untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, yaitu sejumlah 115.500.000.000 rupiah, denda keterlambatan pembangunan proyek di Plaza sebesar 1/mil per hari maksimum 5%, dengan memperhitungkan sejumlah 265.757.664.638 dengan progres pekerjaan 59,305%. Jadi kami menerima tagihan untuk CBM sebesar, setelah diperhitungkan, 265.757.664.608.000 dikurangi yang menjadi kewajiban ganti rugi oleh CBM kepada Tikasa atau kepada PK Prima Kencana 115.500.000. Ini tertuang dalam berita acara pada saat CBM menarik tagihan yang 137 dan mereka kembali memasukkan tagihan 143. Kami telah mengundang CBM untuk mengklarifikasi dan mempertanyakan tentang tagihan ini. Dalam berita acara di tanggal 3 Juni 2020, CBM telah menjelaskan atau menguraikan dasar perhitungan mereka, yaitu sejumlah 143.380.980.370 rupiah. Tagihan CBM sebesar 143 miliar. Begitu, Pak Prima Kencana. Jadi itu. Silakan. Terima kasih pengurus yang kami hormati. Pertama, CBM sudah mengajukan itu sudah berada sesuatu dan pertanyaan adalah dia telah mengajukan itu masih sudah boleh sudah pengurus CBM. Kedua,
dia mengganti tagihannya. Artinya pada saat kita mengganti tagihan itu sudah lewat. Dengan mengajukan tagihan penggantian tagihan, apakah tagihan baru ini bisa diakui? Kenapa? Tagihan baru ini berdasarkan hal baru yang notabene pada saat pengganti tagihan sudah dilewati. Ketiga, mohon pengurus juga baca di halaman 74 dari putusan. Dalam 74 putusan itu bisa diuraikan dengan clear. Kewajiban tergugat, pembelian tahap A dan C yang belum dibayar 112 miliar. Kontribusi tetap ke PU untuk tahap A dan C 9 miliar. Dana talangan tergugat 36 miliar something. Fee 5% tergugat tahap A dan C 6 miliar something. Gaji karyawan 89 miliar dengan jumlah 242 miliar. Kemudian denda progres pembangunan tahap B dan D 13 miliar lebih. Denda keterlambatan sisa wajib pembelian tahap A dan C 40 miliar lebih. Denda keuntungan interest fee 4 miliar lebih. Pembebanan keuntungan service charge 10 miliar lebih. Pembebanan keuntungan parkir 4 miliar lebih. Biaya keuntungan sewa unit 126 miliar lebih. Denda pembayaran keuntungan sita PU awal A dan C 18 miliar lebih. Keterlambatan serah terima unit tahap B dan D 12 miliar lebih. Bunga dana talangan terbuka 1 miliar 1,8 miliar lebih. Kerugian karyawan hampir 5,9 M dengan total jumlah 271 miliar 733 juta lebih, dan dijumlahkan antara sekitar 520 miliar lebih. Harusnya pengurus menghitung bukan dengan cara mengurangkan 115 dikurang bos dan prima, tapi 112 ditambah denda ini baru dikurang bos dan prima totalnya, maka kami punya outstanding tagihan. Itulah yang kami ajukan dalam proses pembuatan PKPU. Dan kami berkeberatan kalau pengurus menerima begitu saja. Pertama, si Bian hadir di sini perlu ditanyakan apakah dia sudah jadi pengurus. Kedua, apakah boleh mengajukan tagihan baru? Padahal tagihan sudah lama. Ini tagihan baru. Kenapa? Yang dia cuma mulai 137. Kenapa sekarang jadi mengajukan berdasarkan putusan? Ketiga, ya, yang perlu kami sampaikan, cara pengurus menghitung itu menurut kami tidak benar. Karena putusan itu memenangkan klien kami. Dalam putusan, tadi pengurus sudah membacakan, yang dihukum kompensasi adalah Sebian, bukan kami. Dan di dalam putusan tersebut pun yang dihukum adalah Sebian, bukan kami. Jadi kami yang menang situ. Kenapa kalau jadi itu mungkin jadi kami yang butuh Sebian? Dasarnya apa itu? Sudah jelas Pak ya. Makasih. Dan demikian kami keberatan kalau sampai Sebian. Ya, kan itu semua sudah ada di putusan dan sudah masuk dalam pertimbangan majelis. Dan semua itu sudah juga Bapak buktikan dengan daftar-daftar bukti Bapak. Dan semua itu sudah diputuskan dengan mengadili. Kita sama-sama mengerti Pak. Kalau kita, saya tidak lagi dalam membahas materi perkara ya Pak. Kita sudah harus masuk kepada putusan. Karena waktu verifikasi jelas pihak Prima Kencana itu membuat catatan menunggu hasil banding. Bisa saya tambahin, karena kan belum selesai. Ya, tidak. Tapi kalau Bapak masih membahas total saya pikir kita masuk ke materi perkara Pak. Bukan kami membahas. Bukan saya kan belum. Kesimpulan itu yang salah. Apa yang mau saya dengar dulu? Kalau ini panggil majelis hakim yang bisa kita bawa ke sini, dengar majelis hakim yang ngomong. Silakan, saya Pak. Terima kasih Ibu Bapak pengurus, karena semua tadi pekerjaan yang Ibu laksanakan itu adalah sesuai dengan dasar hukumnya. Tentu kita semua sepakat di sini bahwa kita bekerja ada dasar hukumnya, ada sesuai dengan UPI. Salah satunya, ya. Dan pasal 240 jelas di sini. Saya bacakan biar semua kita tahu. Jadi saya tidak memihak, tapi sesuai dengan undang-undang. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan kepemilikan atau seluruh atau sebagian hartanya. Yang kami tanyakan pada tanggal 27 bulan 5 tahun 2020, ya, CBN telah menjadi TPKPU, sehingga menurut undang-undang ini CBN itu tidak akan bisa membawa tagihannya kepada pengurus tanpa persetujuan daripada pengurus dari CBN. Ini sesuai undang-undang. Tentu kita sepakat semua di sini, kita harus mempunyai koridor sebuah tindakan kita. Karena itu tadi Bapak pengurus juga menolak semua tagihan atas dasar undang-undang. Tentu mari kita melaksanakan undang-undang. Bagaimana itu kan membuat satu penjelasan seperti itu di hadapan
masyarakat seperti ini sementara ini sudah Ibu tahu. Tolong tunjukkan Ibu bahwa kuasa daripada CBM yang ada di sini atau CBM yang ada di sini sudah mendapat persetujuankah daripada pengurus sesuai undang-undang ini? Karena inilah dasar kita sama-sama melakukan tugas kita ada di sini dan kita sama-sama belajar di aktif, Bu. Ibu Prato, saya sudah sama-sama belajar ini. Tolong. Pak, maaf, Bapak nggak usah membentak ya. Bukan membentak, ini Ya. semangat saya. Sorry, bukan membentak ya. Ya. Bukan, sorry, mohon maaf. Bukan Kalau membentak. Bapak tadi mengaku kita sama-sama dari AKPI, berarti sama-sama kita tahu bagaimana Iya, makanya bilang sama Ya. ini. Itu satu. Sudah, saya Yang kedua, bahwa pasal 234 menyatakan di situ bahwa setiap pekerjaan daripada pengurus harus independen, memihak kepada seluruh kepentingan kreditur dan debitur di tengah-tengah. Bagaimana kami menjadi itu bekerja di kreditur di tengah-tengah sementara undang-undang ini tidak dapat sana pasal 240? sudah Pak. Sudah, Ya. terima kasih. Boleh ya, saya bukan bentak. Dalam hal ini Pak, pekerjaan kami diawasi oleh hakim pengawas, bukan oleh Bapak. Clear ya Pak? Oh, bukan masalah pengawas ini, Iya. saya baca kok. Benar, saya setuju. Kita pun punya buku itu Pak. Ya sama, kita harus sama-sama dari aktif, kita sama tuh. Sudah stop Pak, Bapak bisa menggurui saya. Bukan, yang ini saya baca tadi. Iya, saya tahu, kami tahu. Jadi yang ingin kami sampaikan adalah karena tadi pihak debitur sudah memberikan tanggapan atas tagihan CBM. Saya perlu jelaskan Pak, waktu CBM memasukkan tagihan itu mereka belum. Tadi Bapak bilang PKP mereka tanggal berapa Pak? Sesuai pengumumannya yang dibuat di tanggal 27 bulan 5 di dalam koran itu, di suatu itu pengumumannya. Dalam koran ya Pak? Ya, dalam koran saya baca, Ya. tanggal 27 dan 5 tahun 2020. Mereka memasukkan tagihan itu berarti belum PKP Pak, karena mereka masukkan di Kita APRI. tadi bilang pakai berubah lagi ya. Ya, kan Jadi saya kok kali lagi bagian Bu. benar. Jadi Bapak dengar dulu. Ya. Waktu di tanggal di bulan April berarti mereka belum PKPU. Clear ya Pak? Benar. Mereka akhirnya mencabut di tanggal Artinya sudah lewat batasan pengajuan tagihan Bu. ya, makanya benar dulu. Terus mereka akhirnya mencabut tagihan pada tanggal mencabut tagihan yang 137 dan memasukkan tagihan pada tanggal 29 Apa April. tanggal 10? Bapak dengar dulu Pak. Pada tanggal 29 April 2020. Kalau tadi Bapak bilang mereka putus PKP 27 Mei, Oh, sebentar Bu. Kalau mereka berubah tagihan, sorry ya, waktu mereka mengajukan tagihan 139 ya, Ibu menyampaikan kepada kita untuk verifikasi. Iya. Waktu mereka mengajukan tagihan 140 miliar, Ibu nggak pernah menyampaikan kepada kami. apakah Kenapa Bapak Ibu bisa verifikasi sendiri? apakah Bapak pernah merespon surat kami dengan Loh, tidak ada itu soal sekian yang pusat pendapat Ya, kami. oke Pak. Kita sudah Kami juga sudah berespon surat Ibu loh. Sangat akan bacakan. Dengan bacakan. ya, cukup ya. jadi, Tolong didengarkan saya dulu, kan- Saudara. Tadi tanggapan debitur bahwa mereka keberatan dengan perubahan tagihan dari 137 menjadi 143. Dari CBM bagaimana tanggapannya? Ya. Ya, jadi harusnya pengurus itu mematuhi dan menjalankan putusan nomor 724. Ini sangat tegas sekali bahwa kami masih mempunyai tagihan seperti dalam amar putusan itu. Jadi tidak benar kami yang berutang. Loh, kalau tidak benar kenapa? Pak, Coba baca putusannya, Pak. Loh, sudah saya baca 1000 kali Pak. Coba Pak baca. Sekarang Saya baca 1000 kali. coba baca Pak. Baik. Coba baca dong. Ayo, gantian. Ya. Tolong ya, jangan ada yang menimpali, kita saling menghormati. Ini udah malam. Kalau enggak tambah panjang lagi. Lanjut Pak. Ya, berdasarkan putusan, Terkait terus. ya, berdasarkan putusan itu ada 265 miliar. Dipotong dengan tagihan 115 miliar, dikurangi denda 5%, total 143 miliar. Demikian, terima kasih. Ini ada nama hakim majelis Rosbina SIM Pak, Asayfudi Juri SIM dan juga Asunaso SIM Pak. Mari kita bicara beliau, karena beliau juga termasuk ketua majelis hakim yang memutus perkara sekian dan mendapat sekian PKP. Apa urusan kalian? Kami nggak bisa sama kalian. Ya, jadi begini Apa yang berkata? Karena- Kalian sekian juga. Pak, sudah Pak.
karena hari ini agenda kita adalah voting untuk perpanjangan PKPU tetap yang tadi sudah kami sampaikan ya, debitur. Tolong dong, ada nggak sih dia? Ada nggak sih tolong nggak? Pak kuasa Ada nggak sih tolong? Orang lagi dengan dia bos tanpa ada yang bela. Saya tidak membela. Sudah. Nah, ini dilarang dari konteksnya. Sekarang Ya, kami hanya menyampaikan seperti ini. Karena hari ini adalah untuk voting apakah perpanjangan PKPU diterima atau tidak selama 60 hari seperti permintaan debitur, karena debitur mau memperbaiki proposal yang sudah tadi disampaikan terkait tentang tagihan dari CBM yang sampai hari ini si debitur masih mempertanyakan, artinya belum menerima. Pak, yaitu ayat 2, perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditur konkuren tentang hak suara kreditur sebagaimana dimaksud pada 1 huruf A diputus oleh hakim pengawas. Tadi kami sempat menyampaikan hal ini kepada hakim pengawas bahwa kami ada satu tagihan yang belum bisa kami klarifikasi dan kami minta arahan sama hakim pengawas, tapi beliau karena sudah tidak di tempat, kami tidak bisa mengambil suara untuk CBM. Jadi kami minta maaf kepada CBM. Keberatan. Karena berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri nomor 74 itu sudah sangat jelas. Apalagi yang belum dapat diberikan penjelasan oleh para pengurus. Karena putusan itu sangat jelas bahwa kami memiliki tagihan sebesar 143 miliar. Nah, kami mohon untuk diputus hari ini, karena itu adalah putusan pengadilan. Apabila putusan pengadilan tidak dijalankan, kami keberatan. Terima kasih, pengurus yang terhormat. Silakan majelisnya masih. Kita sama-sama. Apa yang maksud di putusannya? Terima kasih. Ya, untuk putusan Sudah. tidak perlu dibawa-bawa oleh majelisnya. Baca aja putusannya. Saya baca putusan baca. Anda coba ngomong sih. saudara gak usah marah. Masa ada sih tadi? Tolong ya. Sudah, saya nggak makan. Tolong kuasa hukum dan minta tolong satu-satu bicaranya. Kita ini kan sama-sama lawyer. Gak mungkin kita panggil-panggil lagi hakim. Udah ada putusan inkrah. Loh, Anda mengerti Anda. Kalau nggak benar, Anda mengerti susah putusan. Ya. udah. Yang kita hakim yang putusan. Tolong ya. Silakan Pak. Yang lain tolong tenang. Pak Teguh. Kami diminta untuk menjelaskan, kami jelaskan. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong duduk aja tenang. Kenapa? Ya. Kau teriak tadi. Kami tidak bisa voting suara dari CBM untuk malam ini. Keberatan. Berarti pengurus tidak mentaati putusan Pengadilan Negeri. Apakah Tadi kan sudah saya jelaskan, Pak. menjalankan atau melanggar putusan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri? Tadi kami sudah menyampaikan, kami sudah mempelajari juga putusan ini, sehingga pada saat Bapak memasukkan tagihan 143 miliar, kami sudah mencoba juga mempelajari dari mana itu sesuai dengan berita acara yang kita lakukan pada tanggal 3 Juni. Tapi seperti yang saya bilang tadi, pihak debitur masih keberatan akan tagihan ini, sehingga kami mengambil sikap sesuai dengan pasal 229 ayat 2. Kami terima tagihan Bapak dengan catatan bersyarat dan kami mengambil keputusan malam ini, Pak, mengingat kita sudah lelah, dan kalau diteruskan ini, Pak, saya takut kita tidak
pulang dalam keadaan sehat lagi kayaknya ini. Jadi kami putuskan kami tidak akan ambil voting suara Bapak ya. Kalau Bapak keberatan, Bapak bisa melakukan upaya hukum atau apa, silahkan ya Pak ya. Silahkan ya. Yang merekomendasi ini adalah hakim pengawas. Kami hanya membacakan hasil daripada suara yang tadi sudah kita voting. Total kreditur yang hadir itu semuanya 180 orang. Ya, jadi sudah lebih dari hampir total kreditur itu semua 200 Jadi total suara itu semuanya, maaf, saya tadi sudah bilang untuk suara CBM itu kita keluarkan Pak. Jadi total suara itu adalah 27.129. Total yang setuju untuk perpanjangan 2 bulan, memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki proposalnya. Ya, saya tambahkan total kreditur itu 262, jadi kalau tadi hadir semua 180. Total suara itu di luar CBM 27.129. Total yang setuju itu 99 orang dengan suara 8.081. Untuk jumlah 99 ini sudah memenuhi pasal 229 ayat 1, yaitu lebih dari setengah ya Pak. Karena 99 orang yang setuju untuk perpanjang perpanjang prima kencana untuk diperpanjang 2 bulan. Suaranya 8.081. Untuk yang tidak setuju 81 orang. Jumlah suaranya adalah 14.203. Kalau untuk memenuhi pasal 229, maka untuk bisa diterima perpanjangan suara itu adalah sebesar 18.086. Kami yang membacakan ya Pak. Ini akan kami sampaikan kepada hakim pengawas. Kami tidak berhak merekomendasikan apa-apa. Tapi seperti tadi yang kita dengar sama-sama, Ibu Hakim Pengawas sangat berharap supaya diberikan kesempatan kepada prima kencana, karena prima kencana masih satu sudah mengalami tadi keadaan C dan meneruskan untuk membangun dan hanya ingin memperbaiki proposal. Itu tadi saya harus sampaikan karena saya selalu saya sampaikan ya. Saya sampai di WA sama Ibu Hawas meminta supaya dikasih perpanjangan. Tapi saya bilang bahwa tetap berdasarkan rapat kreditur hari ini. Kami hanya menyampaikan berita acaranya nanti, termasuk total suara dan total jumlah kreditur yang hadir dan jumlah suara yang setuju atau tidak setuju. Demikian Bapak Ibu. Kita punya hak suara, Bu. Berarti kalau Ibu menghilangkan hak suara kami, berarti Ibu melanggar undang-undang. Tolong dicatat. Ya. Iya, sangat disayangkan. Harusnya memang Pak, kalau tadi Ibu Hakim Pengawas ada di sini, kami akan memberikan wewenang itu kepada Ibu Hakim Pengawas memutuskan untuk kajian tersebut. Ya, harusnya suara kami diputus dulu oleh Hakim Pengawas, baru pengurus boleh menjalankan hal itu. Kalau tidak boleh. Terima kasih, kamu seberapa? Kan begini Pak, kan saya sudah bilang, kami ini hanya sebatas nanti melaporkan ini kepada Hakim Pengawas dengan kondisi-kondisi yang tadi, bahwa CBM kami tidak kasih voting suara, kami tidak kasih hak suara karena kami membuat catatan dia masih bersyarat, dan pada saat kami ingin memberikan wewenang itu kepada Ibu Hakim Pengawas, Ibu Hakim Pengawas tidak ada. Jadi bagaimana nanti rekomendasi Hakim Pengawas kepada majelis Pak, biarlah itu menjadi wewenang Ibu Hakim Pengawas ya Pak ya. Barangkali besok Ibu Hakim Pengawas punya cara lain atau kebijaksanaan lain, kita tidak tahu, itu semua wewenangnya beliau Pak ya. Kami hanya menyampaikan Pak. Ya, tapi maksud saya gini Bu,
bahwa kita punya hak suara itu jangan dihilangkan. Tadi kan Ibu bilang bahwa hak suara kita tidak diperhitungkan. Tolong diberi catatan bahwa hak suara kami ada. Terima kasih. Dalam berita acara malam ini bahwa karena suara dari CBM masih bersyarat dan masih berselisih dan kami tidak bisa meminta pendapat dari hakim pengawas, maka kami hanya mencatat dari keberatan daripada pihak CBM. Sedikit pengurus. Sebenarnya ya sejak awal kami sebetulnya aneh juga ini. Kenapa kemarin perhitungan kami itu di hold? Seharusnya kalau memang sampai sekarang kami sudah tidak dapat alasan apa. Kenapa pengurus yang lain sudah dihitung, kami tidak. Itu satu pertanyaan kami. Sebenarnya dari awal kami sudah bertanya itu. Karena ribut-ribut saja sebenarnya. Kedua, hal seperti yang kami sampaikan tadi itu, kita supaya sedikit jangan, kalau seandainya tidak di hold tadi kan bisa saja misalnya hakim pengawas kan masih ada gitu loh. Atau dihitung dulu supaya baru. Ini kalau untuk malam cari hakim sama seperti tadi beliau tadi yang bilang cari hakim mana ada lagi tapi kita cari hakim sekarang. Iya Pak. Gitu loh. Tadi kan kita berharap kita tidak panjang dalam perdebatan itu buang waktu sehingga hakim pengawas masih bisa menunggu jam 7 atau jam 6 setelah dia sidang. Enggak lah. Tapi tadi jam 6 beliau masih bertanya, saya bilang belum, masih voting Bu. Jadi Ya beliau- harusnya kan kita hitung dulu semuanya. Mumpung masih memungkinkan.